Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah TWS budget dari DBE. Ini adalah DBE TWS 10 versi 2. Harga TWS ini affordable atau gue bilang terjangkau karena dijual seharga 239.000 dan ini merupakan sebuah TWS gaming ya. Jadi kalau kalian sedang mencari TWS gaming dengan harga yang terjangkau, kalian tonton review ini karena barangkali aja TWS ini akan cocok buat apa yang sedang kalian cari. Kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Langsung aja kita bahas apa sih yang ditawarkan dari DBS TWS 10 versi 2 ini. Akan gue mulai dari sisi build quality dan desainnya dulu. Oke, kalau kita ngomongin dari sisi desain selera atau subjektif, kalau gue pribadi sih ngelihat desain dari DBE ini merupakan desain yang biasa aja ya, cukup simpel buat sebuah TWS tuh mirip-mirip. Tapi untuk sebuah TWS gaming memang dia mempunyai desain yang cukup kalem, jadi nggak out of the box yang biasa terdapat di TWS-TWS lain atau di kakaknya TWS 20 yang dari sisi desain lebih out of the box. Tapi di sini desainnya simple. Untuk build quality-nya, untuk harga yang ditawarkan terbilang cukup baik. Materialnya masih berbahan plastik, tapi untuk finishing-nya oke, dan gue sendiri nggak merasa ada masalah sih dari sisi build quality-nya. Kemudian untuk layout-nya sendiri, charging port-nya terdapat di bagian belakang dan pastinya udah menggunakan USB Type-C. Ketika kita buka, untuk tutup engselnya ini dia cukup ketat buat mengunci ya. Jadi ketika kalian buka dan kalian miringin TWS-nya, dia tuh kayak nggak gampang buat tertutup. Untuk bagian dalamnya dia dilengkapi dengan warna silver gitu. Jadi kayak ada two-tone color-nya dan dia ada kayak LED menandakan status indikator baterai yang terdapat di case-nya ini. Jadi LED-nya ini cukup unik karena dia kayak ada angka gitu ya, menandakan berapa persen sisa status baterainya. Kemudian untuk earbudnya sendiri dia pastinya mempunyai fitting in-ear dan untuk size-nya ini terbilang cukup besar. Meskipun untuk fittingnya kalau buat gue pribadi masih cukup nyaman, tapi untuk kalian yang telinganya cenderung kecil, gue nggak yakin kalau fittingnya ini bisa menjadi fitting yang nyaman karena size housingnya ini yang cukup besar. Jadi itu pertimbangan aja buat kalian. Kemudian di earbudnya sendiri pastinya udah menggunakan touch control dan touch control ini terbilang lengkap ya karena dia bisa mengatur volume yang nggak dimiliki di kakaknya TWS 20 serta dia bisa next or previous, play, pause dan lain sebagainya. Untuk touch control sendiri menurut gue di sini cukup sensitif meskipun ada plus dan minusnya. Plusnya adalah kalian lebih gampang buat menggunakan fitur touch controlnya. Minusnya agak sedikit mudah buat nggak sengaja tersentuh. Kemudian karena ini TWS gaming pastinya dia ada low latency mode atau gaming mode. Tinggal kalian tap aja sebanyak 3 kali di sisi kanan dan dia akan langsung ada voice prompt yang menandakan kalau kalian berada di gaming mode. Dan ketika kita ngomongin sisi latensinya, kalau buat gue untuk sebuah TWS di harga 200 ribuan ketika kalian masuk ke gaming mode, dia udah sesuai buat standar gaming TWS yang biasa gue review. Jadi dia mempunyai latensi yang cukup baik, cukup presisi dan bisa membantu buat kalian yang sering main buat game-game kompetitif seperti COD Mobile atau PUBG. Oke, dan sekarang gue lagi ngetes ya mengenai kualitas dari built-in microphone DBE TWS 10 ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Kalau yang gue tangkap, dia udah menggunakan teknologi ANC atau Environment Noise Cancelling. Jadi seharusnya mikrofon dari DBE ini bisa mereduce suara noise atau ambient yang berada di ruangan gue ini. For information, ruangan gue ini ada suara dari fan PC, lighting, dan juga suara AC yang memang di real life itu terdengar. Tapi gue nggak tahu apakah kalian bisa mendengar suara environment di sekitar gue ini atau enggak. Silahkan kalian nilai sendiri aja dan ini aja ya paling mengenai kualitas mikrofonnya. Sekarang kita lanjut lagi ke reviewnya. Selanjutnya untuk driver sendiri dia menggunakan 7mm dynamic driver. Untuk IP ratingnya gue sendiri nggak nemu ya sertifikasi IP rating yang tertera di DBS TWS 10 ini. Dan untuk sisi baterainya, untuk earbudnya dia bisa bertahan hingga 4,5 jam dan untuk case-nya dia bisa bertahan hingga 16 jam untuk total playtime-nya. Dalam pengalaman gue sendiri, gue menggunakan TWS ini di volume sekitar 50% sampai 60%. Sekitar 2 jam penggunaan, dia udah berkurang sekitar hampir 50%. Jadi 4 jam itu gue rasa angka yang bisa kalian capai tergantung volume yang kalian gunakan. Dan yang terakhir kita masuk aja ke bagian sound quality-nya ya. Jadi seperti biasa sound quality itu bersifat subjektif. Apa yang gue sharing di sini pastinya menurut pendapat dari gue pribadi.
Jadi DBE TWS 10 ini ketika gue mendengar untuk pertama kalinya, gue langsung notice kalau TWS ini tipikal TWS yang bass head, atau bagi kalian yang suka bass, TWS ini tuh akan cocok buat kalian. Karena dari sisi suaranya, gue rasa dia agak sedikit mengarah ke arah V-shape. Jadi yang akan lebih dominan pertama dari sisi bassnya, kedua dari sisi treble-nya, dan yang paling terakhir adalah dari sisi vokalnya. Ketika kita ngomongin dari sisi treble atau high frekuensinya, gue ngerasa di sini untuk di sekitar volume 40-50% dia mempunyai treble yang cukup berasa, meskipun dia bukanlah tipikal treble yang dominan atau yang sampai shouty bahkan sampai nusuk ke kalian, enggak juga. Tapi kalau kalian terus naikin volumenya di sekitar 60%-70%, gue ngerasa treble-nya ini akan semakin agresif untuk volume yang lebih besar. Jadi kalau kalian sensitif dengan treble, untuk di low volume sampai medium volume masih cukup aman, tapi untuk high volume ada kemungkinan dia cenderung ke arah yang agak tajam. Kemudian untuk sisi vokal, gue rasa di sini yang paling dikorbankan karena vokal di TWS 10 ini agak mundur, agak ketutupan sama sisi bassnya yang memang lebih dominan. Jadi kalau kalian suka dengan bass, hal tersebut gak akan menjadi masalah. Dia akan cocok buat genre-genre R&B, EDM, dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian memang mencari tipikal yang vokalnya maju dengan jelas, gue rasa mungkin kalian gak menemukan hal tersebut di TWS 10 ini. Untuk sisi bass, karena seperti yang gue bilang, dia dominan di sisi bassnya, pastinya bassnya berasa boomy, berasa di boost, dan memang paling dominan di antara frekuensi yang lainnya. Mungkin bagi kalian yang terbiasa mendengarkan TWS yang balance, kalian akan merasakan DBE TWS 10 ini agak berasa sedikit dark gitu ya, bisa gue bilang, karena bassnya memang dominan tersebut. Tapi ketika kalian memang suka dengan tipikal TWS yang bass head, kalian mungkin cocok banget dengan apa yang dihasilkan. Jadi ketika gua coba DBE TWS 10 ini buat main game seperti PUBG atau COD Mobile, gua memang merasakan imersif dari ledakan bomnya, tembakannya itu tuh berasa memang bassnya tuh menggelegar banget dan ngasih efek yang fun. Dan ketika gua pakai buat dengerin lagu, misalkan R&B, gua ngerasa ini tuh genre yang cocok banget ya ketika gua dengerin di DBS TWS 10 ini. Tapi kalau gua lanjut ke rock misalkan, atau klasikal, atau bahkan jazz, gue ngerasa genre tersebut tuh nggak bisa dengan sempurna bermain di DBE TWS 10 ini. Jadi gue rasa TWS 10 ini memang agak segmented. Mungkin kalau bisa gue simpulkan, kalau kalian hanya yang pecinta bass dan genre R&B atau EDM, kalian cocok dengan DBE TWS 10 ini. Untuk misalkan kalian pakai buat nonton film juga, dia cukup baik ya ketika kalian pakai buat film-film action. Lagi-lagi dengan suara bass yang menggelegar akan menambah efek fun buat pengalaman kalian, meskipun sedikit mengorbankan sisi dialognya yang berasa agak mundur, dan dari sisi clarity-nya mungkin agak kurang. Tapi balik lagi ya, mengingat harganya yang memang 200 ribuan, pastinya kalian gak bisa mendapatkan semua aspeknya itu baik atau bagus. Jadi pasti ada hal yang dikorbankan, tapi ada juga hal yang memang kelebihan dari TWS ini. Tapi paling nggak, tugas gue di sini adalah sharing mengenai pengalaman gue tentang DBE TWS 10 versi 2 ini ke kalian. Satu hal yang gue suka dari DBS TWS 10 versi 2 ini adalah dari sisi power atau loudness-nya. Jadi ketika gue menggunakan TWS ini di indoor, biasanya tuh gue hanya membutuhkan volume di sekitar 40-50% aja, dan itu tuh udah cukup kencang buat gue. Dan ketika di outdoor mungkin gue hanya membutuhkan volume sekitar 60% aja. Jadi gue hampir jarang menggunakan TWS ini di atas 70%, karena menurut gue bagus dari sisi loudness-nya, bisa kenceng banget. Itu aja ya yang bisa gue share dari DBS TWS 10 versi 2 ini. Sekali lagi, kalau kalian berminat, link pembeliannya gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.